Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menyinggung tentang sistem koordinat, tentang cara menentukan koordinat sebuah titik, baik di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran keempat. Hari ini saya akan menyampaikan 2 subbab, yaitu yang pertama, menyatakan posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B, itu yang pertama. Yang kedua nanti, menyatakan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita lihat satu persatu anak-anak. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan posisi titik terhadap titik asal O 0,0. Mari kita ingat tentang bidang koordinat kartesius, ya. Kita ingat bidang koordinat kartesius. Sumbu yang mendatar namanya sumbu X, sumbu yang vertikal namanya sumbu Y, ya. Kemudian di sini ada 4 buah titik, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D, dengan koordinat masing-masing. Titik A 3,4, titik B negatif 4,2, titik C negatif 3, negatif 3, titik D 4, negatif 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana menyatakan posisi titik A terhadap titik O, titik B terhadap titik O, titik C terhadap titik O, dan titik D terhadap titik O atau pusat koordinat. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka cara menyatakannya dibalik dari O menuju ke A. Jadi, posisi titik A terhadap titik O, cara membacanya dari O ke A. Dari O ke A ini arahnya kemana? Ke kanan lalu ke atas. Nah, ke kanannya berapa langkah? Inilah yang kita cari. Ke kanannya 3 langkah, ke atasnya 4 langkah. Maka cara menyatakannya adalah, cara menyatakan dari titik A terhadap titik O, cara menyatakannya dari O ke A. 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Bagaimana titik B terhadap titik O? Maka dari O ke B itu caranya ke kiri. Sebanyak 1, 2, 3, 4 langkah atau 4 satuan. Dilanjutkan dengan 2 satuan ke atas. Maka cara menyatakan posisi titik B terhadap titik O, cara menyatakannya dari O ke B. Sehingga 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Ini ya anak-anak. Sekarang titik C terhadap titik O, maka cara menyatakannya dari O ke titik C. Ke kiri 3 langkah, ke bawah 3 langkah. Maka cara menyatakan titik C terhadap titik O adalah 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Bagaimana titik D terhadap titik O? Maka caranya dari O ke D. Ya, dari O ke D. Ya, dari O ke D. Jadi,
satuannya, ke kanan 4 satuan, ke bawah 2 satuan. Maka cara menyatakan titik D terhadap titik O adalah 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah? Ya, saya kira cukup mudah. Lanjut. Bagaimana posisi titik terhadap titik tertentu? Misalnya A, B di situ. Pada contoh ini saya ganti dengan pusat pantauan. Nah, sekarang bagaimanakah cara menyatakan titik A ke pusat pantauan, titik B ke pusat pantauan, titik C ke pusat pantauan, dan titik D ke pusat pantauan. Titik A terhadap pusat pantauan cara menyatakan adalah 1 satuan ke kanan, dilanjutkan 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Maka cara menyatakannya adalah 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Oke, cukup mudah. Lanjut, sekarang titik B terhadap pusat pantauan, maka cara menyatakannya dari pusat pantauan ke titik B. Berapa satuan ke kirinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri dilanjutkan 1 satuan ke atas. Cara menyatakannya adalah 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Oke, cukup mudah anak-anak. Bagaimana titik C terhadap pusat pantauan? Cara menyatakannya dari pusat pantauan ke titik C. Arahnya ke kiri dilanjutkan ke bawah. Ke kirinya berapa langkah atau berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kiri dilanjutkan 1, 2, 3, 4. 4 ke bawah. Cara menyatakannya 5 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah ini. Bagaimana dengan titik D terhadap pusat pantauan? Cara menyatakannya dari pusat pantauan ke D. Dari pusat pantauan ke D ini arahnya ke kanan. Berapa langkah? 1, 2. Dilanjutkan ke bawah 1, 2, 3. Berarti cara menyatakannya 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah? Iya, mudah-mudahan mudah sekali. Lanjut. Bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, sekarang garis. Kalau tadi titik-titik, sekarang garis-garis. Yuk kita lihat. Yang pertama, garis saling sejajar dilambangkan dengan 2 garis yang miring begini, kemudian sejajarnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa garis yang sejajar. Misalnya saya mengambil D. D ini akan sejajar dengan sumbu Y dan sejajar dengan garis E. Kalau saya mengambil B, maka B ini sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan garis C. Apa sih sejajar itu? 2 garis dikatakan sejajar jika diperpanjang tidak pernah akan berpotongan. Yuk kita lihat satu persatu. Garis B dan garis C, B dan C ini ya anak-anak. Ini B, ini C, sejajar dengan garis sumbu X ini ya, maka saya bisa menulis B sejajar X, C sejajar X, dan ini bukan A tapi ini B. Nah, tidak ada garis A tadi. B sejajar X sejajar C. Oke, bisa dipahami anak-anak? Lanjut. Bagaimana garis D dan E? Nah, garis D dan E.
D dan E sejajar sumbu Y, maka saya bisa menuliskan D sejajar Y, E sejajar Y, dan D sejajar Y sejajar E. Ini saling sejajar, anak-anak. Ya, garis ini saling sejajar. Oke, cukup mudah ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana kalau garis-garis tersebut kita ambil yang saling tegak lurus? Saling tegak lurus, mari kita lihat. Ini adalah lambang tegak lurus itu seperti ini, anak-anak. Ya, ini saling tegak lurus. Tegak lurus artinya dua garis itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, mari kita lihat. D dan B ini tegak lurus. E dan B tegak lurus. D dengan C tegak lurus. E dan C tegak lurus. E sumbu X tegak lurus. D sumbu X tegak lurus. B dengan Y tegak lurus. C dengan sumbu Y tegak lurus. Mari kita lihat satu persatu. Garis D dan garis E, ya, ini sejajar sumbu Y, ini ya, D dan E. Ini berpotongan tegak lurus terhadap garis B ini. Nah, ini ya. Ini berpotongan dengan ini berpotongan dengan ini. Dan tegak lurus ini, anak-anak ya. Maka bisa ditulis D tegak lurus B, E tegak lurus B. Nah, itu cara penulisannya. Lanjut, sekarang garis D dan E saling tegak lurus dengan X. Ya, ini D tegak lurus X, E tegak lurus X. Maka saya bisa menulis D tegak lurus X, E tegak lurus X. Lanjut, D dan E saling tegak lurus dengan C. Nah, D dengan C tegak lurus, E dengan C tegak lurus. Ditulis D tegak lurus C, E tegak lurus C. Ya. Oke, sekarang kita ambil garis yang lain. B dan C tegak lurus E. Nah, ini ya. Ini B, ini C tegak lurus dengan ini. Ya, maka ditulis B tegak lurus E, C tegak lurus E. Ya, kita lanjut lagi. B dan C saling tegak lurus dengan Y. Maka ditulis B tegak lurus Y, C tegak lurus Y. Oke, nggak ada masalah ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan B dan C saling tegak lurus dengan D? Nah, ini B dan C tegak lurus dengan D. Ya, maka ditulis B tegak lurus D, C tegak lurus D. Ini kurang C. Ya, anak-anak. Ya, baik. Bagaimana? Cukup mudah dipahami ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan bagaimana kalau garis-garis itu saling berpotongan. Ya, garis-garis saling berpotongan. Ini seperti ini namanya berpotongan anak-anak. Ini berpotongan. Ya, ini dengan ini berpotongan. Ini dengan ini berpotongan. Ini dengan ini berpotongan. Ini dengan ini berpotongan. Nah, ternyata di sini yang berpotongan bukan hanya D dan E saja yang berpotongan, ya. Banyak garis berpotongan. Ya, kita lihat satu persatu. Garis D saling berpotongan dengan E. Ya, jelas sekali ini ya, seperti silang ini. Kemudian garis yang lain ada garis D berpotongan dengan sumbu X. D berpotongan dengan sumbu X berarti di sini ya. Ini sumbu X, ini berpotongannya di sini. Dan berpotongan dengan sumbu Y, berpotongannya di sini. Ini D dengan sumbu Y, berarti berpotongannya di sini. Ya, oke. Kita lanjut. Saya juga punya garis E saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini garis E berpotongan dengan sumbu X di sini.
Dan juga garis E berpotongan dengan sumbu Y di sini. Ya, itu ya anak-anak. Begitulah cara menyatakan perpotongan dua garis. Baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y maupun terhadap garis-garis itu sendiri. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, bisa membantu kalian dalam mempelajari koordinat Kartesius tentang menyatakan posisi titik dan posisi garis. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekeliruan, baik itu ucap, tulisan, maupun penyampaiannya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.